Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di rumah kalian harus belajar ya. Ananda, kali ini bersama saya Pak Rahmat untuk mempelajari tentang bab ke-6 ini ya. Bab 6, yaitu nanti kita belajar melalui UKBM ini. Yaitu bab 6 ini adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini yang akan kita pelajarkan di sesi berikut ini ya. Oke Ananda, dengarkan baik-baik ya. Oke, baik Ananda ya. Kita sekarang belajar matematika ini melalui UKBM, yaitu unit kegiatan belajar mandiri ini ya. Yaitu dengan kode mat 3.6 strip 4.6 strip 1 strip 6.6 ya. Ini kodenya. Dengan judul yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Oke, inilah yang akan kita pelajari Ananda ya. Sekarang ini tentang kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar yang pertama yang akan kita menjadi tujuan nanti adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian ini 3.6 ini untuk pengetahuan ya. Kemudian 4.6 ini untuk penilaian keterampilannya nanti, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini ya. Oke, ini Ananda. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, analisis, penugasan dan presentase dengan pendekatan saintifik. Kamu atau peserta didik itu dapat menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini. Kemudian Ananda sebagai peta konsepnya adalah ini ya. Ini peta konsep. Kemudian tapi sebelumnya tadi sebagai bahan ajar atau buku teks pembelajarannya adalah nanti kamu download buku matematika SMP kelas 7 yaitu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, edisi revisi tahun 2017. Nanti untuk masalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel itu ada di halaman 249 sampai 293. Ini nanti boleh kamu download ya bukunya. Jadi supaya lebih mantap kamu nanti mempelajarinya, maka kamu download nanti buku matematika ini yang ada di internet atau di Google ya. Buka aja Google, buka BSE ya, buku sekolah elektronik, di sana lengkap dengan buku-bukunya itu, silakan nanti Anda download ya. Ini sebagai peta konsep yaitu persamaan linear dan satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabelnya ya. Di sini persamaan linearnya, di sini pertidaksamaan linearnya. Nanti ada kita menyelesaikan himpunan penyelesaiannya, himpunan selesaiannya ya. Kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam masalah nyata. Oke ya Nanda ya. Sekarang selanjutnya ini sebagai proses pembelajarannya. Di sini nanti kamu baca sendiri pendahuluannya nih ya. Kemudian kegiatan inti dari pada pembelajaran ini ya, kamu nanti harus mengerti tentang petunjuknya ya. Ada petunjuk umum dalam UKBM ini ya. Yang pertama baca buku teks pembelajarannya, yaitu tadi yang di-download itu di halaman 249 sampai 293. Kamu harus baca bukunya dulu ya Nanda ya. Ini adalah arahannya. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berpikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini, baik bekerja sendiri maupun bersama teman-teman. Tapi yang sekarang ini kita daring, yang nggak ada teman-teman sebangku ya. Nah itu ya.
Kemudian kerjakan UKBM ini di buku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan. Jadi kamu nanti mengerjakan apa yang ada di UKBM ini ya. Kemudian Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan Ayo Berlatih. Nanti di UKBM ini ada Ayo Berlatihnya. Apabila Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar 1 dan 2, Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain untuk sudah siap mengikuti tes formatif ya, agar Anda dapat belajar ke UKBM berikutnya. Itu nanti kalau kamu sudah paham ya. Selanjutnya Anda, sekarang kita kegiatan belajar ya. Kegiatan belajar yang pertama di sini di UKBM ini ada beberapa kegiatan belajar. Ya, pertama sekarang adalah kegiatan belajar yang pertama ini. Nah, nih, boleh nanti kamu baca Anda ya. Sebelum Anda mengerjakan latihan, silakan Anda juga membaca dan memahami buku teks pembelajarannya. Halaman tadi 249 sampai 255 itu ya. Atau boleh buku-buku lain yang berhubungan dengan kalimat terbuka dan kalimat tertutup, kemudian pengertian persamaan linear satu variabel. Ya, buku-buku lain juga boleh sebagai buku teks pembelajarannya ya, sebagai buku pendukung. Ya. Sekarang satu kalimat dapat dibuat dari susunan kata-kata atau menggunakan simbol tertentu. Penggolongan kalimat dalam matematika dibagi menjadi 2, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, amatilah percakapan 2 orang siswa di bawah ini yang sedang bermain tebak-tebakan. Di sini ada si Tommy dan si Rizky. Ya, mereka berdialog atau bertanya jawab. Jadi coba kita ikuti, nanti di sini ada apa yang bisa kita ambil satu kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan ya. Ini si Toman cakap sama Rizky. Riz, coba jawab pertanyaanku. Siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Rizky menjawab, itu sih pertanyaan mudah, Tom. Presiden pertama Republik Indonesia itu kan Bapak Insinyur Soekarno. Datang si Toman bilang, ya betul sekali. Rizky jawab lagi, sekarang giliranku. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Toman jawab nih, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Kemudian Rizky, wah jawabanmu Tom, ya, jawabanmu salah Tom ya. Coba kalau matematika, kamu kan jago nih matematikanya. Suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Berapakah bilangan itu? Si Toman jawab nih, sebentar ya Riz. Bilangan yang kamu maksud adalah 5 bukan? 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Ya. Karena 5 dikali 2 kan 10. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Benar ya? Benar kan? Sekarang giliranku. Suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kalinya dan dikurangi 1 sama dengan 7. Bilangan manakah itu? Waduh. Datang si Rizky jawab, aduh susah banget sih. Saya tebak bilangannya. Yang kamu maksud adalah 6. Bukan? 6 kalau dikali 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi 1 hasilnya 7. Bagaimana tebakanku, benar kan? Toman jawab hampir benar sih. Jawaban yang benar itu adalah negatif 6. Alah, kurang negatifnya saja, hehehe gitu ya. Ini percakapan antara Rizky dan si Toman nih. Ini percakapannya. Sekarang perhatikan kalimat-kalimat dalam pernyataan Toman, percakapan Toman dan Rizky di atas. Kalimat tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok ya. Ini ada, kita analisis. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama nih apa sih? Ya.
Yang pertama kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Yang kedua kalimat yang bernilai benar. Yang ketiga kalimat yang bernilai salah. Ini kelompokan daripada kalimat-kalimat yang ada di situ tadi. Coba kita ingat lagi tadi jalan ceritanya. Apa saja yang terdapat yang satu kalimat yang tidak diketahui kebenarannya. Misalnya seperti ini. Siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Benar atau salah ya nggak tahu, namanya pertanyaan toh. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Satu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Kan belum tahu kita berapa bilangannya kan. Satu bilangan jika dikalikan oleh 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kalinya dan dikurangi 1 sama dengan 7. Wah ini kan juga nggak tahu kita berapa kan. Kecuali nanti sudah dijawab ya. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak dapat dinilai benar atau salah. Ya. Tapi kalau yang berikutnya misalnya gini ya, mana kalimat yang benar? Nah ini pertama nih. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini kalimatnya kan benar toh. Kemudian 5 kali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Ini salah satu dari contoh kalimat yang benar yang ada dalam dialog antara si Toman dan si Rizky tadi. Kemudian ada juga kalimat yang bernilai salah. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Kan sebenarnya W.R. Supratman kan yang benar. Tapi ini salah. 6 kali 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi 1 hasilnya 7. Ini juga kalimat yang salah kan gitu ya. Jadi ini. Kelompok kalimat kedua yang berarti kalimat yang bernilai benar dan kalimat 3 berarti kalimat yang bernilai salah ini ya merupakan kelompok kalimat berita yang dinyatakan benar saja. Ini yang benar ya. Yang kedua tadi benar saja atau salah saja. Ini yang salah saja. Dan tidak kedua-duanya. Kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak kedua-duanya disebut dengan kalimat tertutup atau disebut juga pernyataan ya. Begitu. Jadi sekarang selanjutnya ayo mengamati. Coba kalian amati dulu yang ada dalam kotak ini ya. Yang ada dalam kotak ini coba kalian amati Ananda. Ya. 1. Kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. 2. Provinsi S ada di Pulau Sulawesi. 3. 2 ditambah A sama dengan 8. 4. Kotak ditambah 28 sama dengan 40. 5. X tambah 4 sama dengan 10. Nah, kalimat-kalimat di atas tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kan belum dapat kita apa sih ini benar atau salah ya nggak tahu toh. Kenapa? Sebab ada satu unsur yang belum diketahui nilainya. Kalimat yang pertama ini kota X adalah ibu kota negara Indonesia ini ya. Ini bergantung pada X. Kalimat yang kedua bergantung pada S. Nih. Kalimat 3 bergantung pada nilai A. Nilai A ini bergantung ya. Tergantung. Kalimat 4 bergantung pada kotak. Apa sih kotaknya? Tergantung di sini. Dan kalimat 5 bergantung pada X. Ini. X tambah 4 sama dengan 10 ya. Ini nggak tahu kita benar atau salah. Ketika nanti X diganti baru benar atau salahnya ya. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka. Ini disebut kalimat terbuka. Karena ada satu variabelnya. Unsur tertentu dalam setiap kalimat terbuka disebut variabel. Nah ini. X ini variabel, S variabel, A variabel, kotak variabel, X di sini variabel. Nah ini Ananda ya. Jadi begitu pengertiannya. Selanjutnya. Ini tadi penjelasannya. Kita jelaskan dulu ya. Kalimat 1 akan menjadi kalimat tertutup jika X diganti Jakarta. Dan menjadi kalimat yang bernilai benar. Tapi kalau X diganti selain daripada Jakarta, maka kalimat itu bernilai salah. Kalimat kedua begitu juga ya, akan menjadi kalimat tertutup apabila S diganti Gorontalo. Dan akan menjadi kalimat yang benar, kalimat tertutup tapi benar ya. Namun jika S diganti selain Gorontalo, misalnya Surabaya, kita ganti ya. Jadi maka kalimat itu bernilai salah.
Kalimat kelima akan menjadi kalimat tertutup apabila X diganti dengan satu bilangan. Nah, jika diganti 6 maka bernilai benar. Dan jika diganti selain daripada 6, maka kalimat itu bernilai salah. Pengganti variabel yang berupa bilangan disebut konstanta. Ya, suatu bilangan itu disebut dengan konstanta. Oke, Ananda ya. Kemudian informasi tambahan ya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Variabel itu adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kecil ya. Sebagai contoh lagi ya. Di sini kita buat contoh. 2 kurang M sama dengan 1 merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel M, yaitu ini. M ya. Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4, merupakan kalimat terbuka yang memiliki variabel Y. X tambah 7 sama dengan 9, merupakan kalimat terbuka juga karena memiliki variabel X. Nah, ini X-nya. Jadi belum tahu kita benar atau salah ini kalimat ini kan. 4 tambah B lebih besar dari 10 merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel B. Ini variabelnya. 2A kurang 4 kurang dari 30 merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel A. Ini ya. Oke, itu contoh-contohnya Ananda ya. Selanjutnya, nih. Suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel harus diganti oleh salah satu atau lebih anggota dari himpunan semesta yang didefinisikan, sehingga kalimat terbuka yang diberikan akan menjadi benar. Pengganti atau variabel tersebut dinamakan selesaian atau namanya nanti boleh bilang selesaian. Ini selesaian atau himpunan penyelesaian juga boleh ya. Himpunan semua elit selesaian dalam kalimat terbuka disebut dengan himpunan selesaian. Perhatikan contoh-contoh kalimat terbuka berikut ya. Ini ada beberapa contoh, ada 10 contoh di sini. Coba kamu perhatikan ya. Kalimat-kalimat terbuka di atas memiliki variabel. Inilah variabelnya X, ini variabelnya B, ini variabelnya X ya kan? Ini variabelnya A, ini variabelnya X tambah dan Y, ada 2 variabel dan seterusnya ya. Kedua sisi dihubungkan oleh tanda sama dengan. Kalau tanda sama dengan berarti persamaan atau tanda pertidaksamaan seperti ini, kecil lebih kecil dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Dan dapat digolongkan sebagai berikut. Ada penggolongannya. Kita buat di sini ya. Penggolongannya dapat kamu lihat di sini bentuk saat A, C, F, G dan H. A, C, F, G dan H ini merupakan persamaan linear satu variabel atau PLSF ya. PLSV. Bentuk E merupakan persamaan linear dengan 2 variabel. Mana E ini? Ini 2 variabelnya X sama Y. Ya, ini. Bentuk J merupakan persamaan lin kuadrat. J mana J nih? Ini persamaan kuadrat, ada pangkat 2-nya. Ya, satu variabel yaitu X-nya variabel. Bentuk B, D dan I merupakan pertidaksamaan satu variabel. Ini pertidaksamaan ya. B, D, I. Ini. Mana B ini? Ini pertidaksamaan, lebih besar. D kurang dari. I kurang dari sama dengan. Ini pertidaksamaan. Begitu Ananda ya. Sekarang coba kamu berlatih lah. Untuk mengakhiri ini kita berlatih. Kamulah yang berlatih nanti ya. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Nanti kamu latihan. Kerjakan di sini atau di buku latihanmu, terserah. Kalau di sini kan nggak mungkin muat lagi ditulis ya. Nanti kamu buat di buku latihan ya. Ada beberapa 1-2 nomor latihan. Tapi ya ada ABCD-nya, ada ABC sampai J-nya ya. Ananda silakanlah berlatih. Oke ya. Sekarang sudah selesai kita bahas tentang kegiatan belajar 1 ya. Untuk kali ini sekian dulu Ananda. Supaya kalian belajar ya, ikuti video pembelajaran tadi, catat yang mana yang penting-penting, kemudian di kegiatan di kegiatan berlatih tadi ya, ayo berlatih tadi, itu dikerjakan. Ananda silakan nanti upload ke
yang dibuat oleh guru pembelajarannya ya. Oke, sekarang kita akhiri bersama saya Pak Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.